saya ingin memberikan analogi, memberikan perumpamaan. Kalau kita beli televisi atau AC atau kulkas, katakan mereknya merek Sony buatan Jepang. Begitu kita beli TV baru atau kulkas baru atau AC baru, kita dikasih buku panduan. Buku panduan itu untuk apa? Kita diajarkan bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara merawat dan memeliharanya. Bahkan dikasih tahu, kalau ada gangguan seperti ini, coba lihat bagian alat yang ini. Kalau ada gangguan seperti ini, coba ganti elemen yang ini. Buku panduan, saudara. Nah, sekarang saya mau tanya sama yang hadir. Kalau kita beli TV merek Sony, kira-kira panduannya merek Sony juga atau merek Toshiba? Kenapa bukan merek Toshiba? Nah, kalau kita beli Sony, panduannya merek Toshiba, kita praktekkan meletup. Karena bukan mautnya, betul? Loh, kenapa buku panduannya harus dari merek Sony juga? Karena itu TV buatan pabrik Sony. Itu pabrik yang paling tahu tentang ciptaannya. Pabrik itu yang membuat. Pabrik itu paling tahu apa keistimewaan barang buatannya dan apa kekurangan daripada barang buatannya. Karena TV itu merek Sony dari pabrik Sony, maka kita harus berpegang kepada panduan dari pabrik Sony. Kenapa harus dari pabrik Sony juga? Saya ulangi, karena itu pabrik yang buat. Karena itu pabrik yang tahu, kalau kau ingin suara TV-nya bagus, putarnya seperti ini, setelnya seperti ini. Karena dia yang menciptakan, dia yang buat, dia yang tahu bagaimana isi dalam televisi tersebut. Sudah. Dan kita nggak boleh menentang. Oh, kita menentang, nggak peduli dengan panduan dari Sony. Oh, pakai panduan dari lain, nggak bisa. Nah, sudahlah, itu contoh kecil. TV untuk mengoperasikannya agar hasilnya baik harus mengikuti buku panduan dari pabrik yang buat. Betul? Betul? Nah, sekarang saya mau tanya, manusia ada yang buat ya? Atau manusia jadi begitu aja? Ada yang menciptakan manusia tidak? Ada tidak? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang membuat manusia? Allah. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang tahu tentang ciptaannya. Allah tahu bagaimana tabiat manusia. Allah tahu bagaimana emosional manusia. Allah tahu bagaimana psikologis manusia. Walaupun itu manusia Allah ciptakan berbagai macam warna kulit, berbagai macam suku bangsa, tapi Allah tahu sifat karakternya masing-masing. Persis, walaupun pabrik TV Sony membuat TV Sony dengan macam-macam jenis, yang besar dan kecil, yang diberikan warna hitam, putih, merah, abu-abu, tapi pabrik itu yang menciptakan, dia yang tahu apa kekurangan dan kelebihannya. Allah yang menciptakan kita, Allah tahu keadaan kita, Allah tahu karakter kita, Allah tahu emosi kita, psikologis kita, hawa nafsu kita, apa kemauan kita. Allah yang Maha tahu. Kalau manusia ini ingin hidup senang, tenang, bahagia dari dunia hingga akhirat, Allah yang Maha tahu bagaimana aturannya mesti yang diikuti. Jangan nyerahnya. Seperti TV kalau kita mau nyalakan supaya suaranya bagus, ada setelannya. Jangan sembarangan dalam setelannya. Manusia kalau hidup bahagia dunia akhirat, ada aturannya sudah. Allah yang buat aturannya. Allah yang buat pedomannya. Ya manusia itu harus tunduk kepada pedoman yang ada tadi. Maka kalau dia tidak ikuti itu pedoman, maka kalau dia tidak ikuti itu aturan, maka hidupnya akan berantakan. Bukan hanya hidupnya saja, maka hidup manusia di sekitarnya akan ikut terganggu. Coba kita lihat, Allah tahu kalau manusia itu punya sifat tidak suka hal barangnya diambil oleh orang lain. Allah tahu, maka itu Allah bikin aturan. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Kau yang mencuri mungkin suka, tapi orang yang mencuri tidak akan suka.
Dan kalau suatu saat kau dicuri, kau juga pasti tidak akan suka. Allah tahu mana yang manusia. Yang manusia akan menimbulkan emosi kemarahan yang bisa mengganggu daripada kehidupan saudara. Dan Allah tahu, saudara, Allah tahu kalau manusia itu punya hawa nafsu, punya syahwat yang harus disalurkan. Allah tahu. Karena itu Allah buat aturannya. Kalau mau salurkan hawa nafsumu, syahwatmu, nikah. Allah atur caranya, nikah. Belum kenapa tidak dikasih bebas saja. Saudara, kalau perkawinan itu dibuka bebas begitu saja tanpa ada pernikahan, orang bisa meniduri siapa saja. Ya, mungkin orang tersebut bisa mendapatkan kenikmatan dunia selalunya, tapi ingat, akan menimbulkan efek kerugian kepada kehidupan yang lainnya. Menimbulkan penyakit yang menular, bukan sampai di situ saja, bahkan bisa mengganggu daripada keabsahan nasab dari anak yang telah dikandungnya karena tidak diketahui siapa ayahnya. Dia bisa menikmati perzinahannya, tapi bagaimana dengan nasib anaknya nanti yang dia tidak tahu siapa ayahnya? Karena ibunya ditiduri pada semua orang. Allah tahu, saudara. Allah tahu kalau anak itu lahir, anak itu tidak akan suka kalau dia punya ayah yang tidak jelas. Anak itu tidak akan suka kalau dia tahu dirinya tidak punya nasab yang jelas. Allah tahu, saudara. Allah bikin aturan. Harus ada pernikahan, perzinahan tidak boleh ada. Bukan hanya untuk mencegah penyakit menular, tapi untuk menjaga keabsahan nasab si anak di kemudian hari. Supaya anak tadi bisa mengenal siapa ayahnya, siapa asal keturunannya. Allah Maha tahu, saudara. Allah juga tahu betapa manusia pendengar. Dia tidak akan suka kalau wajahnya ada di puluh orang lain. Dendam. Allah tahu, saudara. Allah tahu. Allah tidak menafikan dendam tersebut, tapi Allah buat aturannya. Oh, kau tidak suka eksklusif, kau ingin membahas, boleh, ikut aturan. Ada aturan kisos, harus lewat pembuktian dulu, serahkan ke mahkamah syariat dulu, dan dia akan hukum nanti yang mengambil putusannya. Subhanallah. Saudara, Allah tahu kita, apa kemauan kita, bagaimana kemarahan kita, apa kesenangan kita, apa tabiatan karakter kita. Allah Maha tahu. Allah yang Maha tahu itulah yang membuat aturan kehidupan kita. Tahu-tahu ada manusia sombong. Buku panduan dari Allah disingkiri. Dia pengen bikin buat panduan sendiri. Sudah. Hukum Allah disingkirkan, dia buat hukum sendiri. Dia pikir dia lebih tahu tentang manusia. Padahal bukan dia yang menciptakan manusia. Dia bikin hukum sendiri, sudah. Makanya Pak Bu ya, kalau hukum Allah disingkirkan dipakai hukum buatan manusia, ini sama juga. Pesawat terbang paling canggih mau dibetulin sama buku panduan pabrik Deka. Nah coba saya tanya, pesawat terbang paling canggih dibetulin sama buku panduan pabrik Deka, kira-kira gimana? Nusuk ke kapal. Betul? Nah, jadi kalau kita punya pesawat terbang paling canggih mau dibetulin, tetapi buku panduan pabrik pesawatnya. Ini manusia lebih canggih daripada pesawat terbang yang lebih canggih. Sudah, kita ciptaan Allah. Kita ciptaan Allah. Allah yang tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Karena itu Allah yang terapkan aturan-aturan yang ada. Dengan sombong kita ingin ganti hukum Allah. Kita memakai hukum buatan manusia. Padahal manusia yang buat hukum itu sendiri dia tidak tahu tentang siapa sebetulnya manusia, karena bukan dia yang menciptakan manusia. Masya Allah, pantas kalau Allah ingatkan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, "Waman yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, barang siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang kafir. Orang yang ingkar kepada Allah, durhaka terhadap Allah. Tidak sampai di situ, bahkan Allah menyatakan, "Waman yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah,
Dia nggak mau pakai hukum Allah. Hukum Allah disepelekan. Maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik yang durjana. Yang membangkang terhadap hukum Allah. Bahkan nggak sampai di situ Allah nyatakan, wa malam yakum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dia tidak menggunakan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Bagaimana tidak zalim, saudara? Dia sudah rubah hukum Allah, dia buat aturan yang akhirnya aturan itu menimbulkan berbagai macam problematika kehidupan. Saya bisa